Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini ingin menganalisis kesalahan pemakaian PUBI dosen pengampu Melani Aplikasari MPD disusun oleh M. Alif Alfiansyah, NIM 21531094, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Islam Negeri 2022. Bab 1, itu latar belakang. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tulis menulis harus ditunjang dengan penerapan peraturan kaidah bahasa Indonesia yang tepat. Kaidah bahasa Indonesia yang berlaku saat ini diantaranya meliputi ejaan, kaidah penggunaan dan penulisan huruf, bahkan penggunaan tanda baca, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pelafalan huruf. Ketentuan tersebut dibuat agar berlaku di Indonesia sekarang yang dinamakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUBI). Penerapan PUBI ini perlu diperhatikan dengan benar. Adanya aturan tersebut untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari tulisan PUBI, berlaku dalam ragam tulis dan tidak berlaku pada ragam lisan. Aturan yang terdapat pada PUBI seharusnya diterapkan dalam ragam tulis, beda halnya dengan ragam lisan yang melibatkan pembicara dan pendengar secara langsung. Bab 2, pembahasan. Tolak ukur penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik terlihat dari penggunaan bahasa pada papan nama yang dipasang di gedung perkantoran, permukiman, lembaga, usaha, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, media massa juga dijadikan tolak ukur penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, khususnya dalam lingkungan sekolah. Di sekolah, penggunaan bahasa dapat ditemukan brosur, majalah dinding sekolah, penggunaan sekolah, dan informasi sekolah di laman sekolah. Media massa sekolah tersebut berisi berbagai informasi tentang sekolah, baik itu visi dan misi, program studi, tenaga pengajar, fasilitas sekolah, ekstrakurikuler yang ditawarkan, dan sebagainya yang ditunjukkan, baik bagi warga sekolah maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia di media massa sebaliknya memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa yang baik yaitu berbahasa sesuai dengan situasi pemakaian, sedangkan berbahasa yang benar adalah berbahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan, yaitu pembentukan kata, kesalahan ejaan. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media massa mencakup beberapa hal: ejaan, bentuk dan pilihan kata, serta struktur kalimat. Ejaan berkaitan dengan tata tulis, meliputi pemakaian huruf, penulisan kata termasuk penulisan kata atau istilah sarapan, dan pemakaian tanda baca. Ejaan, keteraturan bahasa tulis jika tidak mengikuti ejaan yang berlaku, kejelasan makna dan terganggu karena tidak menyepakati aturan yang ada. Wujud kesalahan ejaan meliputi huruf kapital, huruf miring, singkatan, dan akronim, kata depan, gabungan kata, penulisan angka dan bilangan, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda bisa, tanda titik dua, dan tanda titik koma. Kesalahan penggunaan huruf kapital banyak terdapat pada persoalan nama diri. Masih banyak penggunaan bahan yang keliru dalam menentukan nama diri atau bukan nama diri dalam KBBI. Nama diri berarti nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu, dan sebagainya. Dengan kata lain, nama diri dapat dinyatakan bahwa sudah pasti satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kasus penggunaan huruf kapital juga terlihat pada penulisan nama profesi, yaitu menjadi asisten perawat, dan nama huruf kapital juga dipakai dengan huruf pertama gelar profesi yang dipakai sebagai sapaan, dan kasus menjadi asisten perawat gelar profesi itu tidak digunakan sebagai sapaan sehingga menggunakan huruf kecil sehingga menjadi asisten perawat. Kasus ejaan lain terdapat pada penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh kesalahan penggunaan huruf miring. Bab yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulannya, dari analisis yang telah digunakan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di media massa terdapat kesalahan meliputi kesalahan ejaan yaitu huruf kapital, huruf miring, singkatan, akronim, kata depan, gabungan kata, penulisan angka dan bilangan, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda pisah, dan titik dua dan titik koma. Kesalahan bentuk dan pilihan kata yaitu bentuk tidak baku, bentuk terkait, dan ungkapan idiomatis, dan kesalahan kalimat yaitu kalimat yang tak bersubjek dan penggunaan dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk itu upaya pembinaan bahasa Indonesia bagi masyarakat khususnya di media massa perlu dilakukan dengan membangkitkan kembali kebanggaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Upaya itu dilakukan dengan meningkatkan sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia agar posisi bahasa Indonesia tetap sesuai dengan kedudukan.
Saran, berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti harus lebih menekan kepada siswa agar mampu menulis sesuai dengan kaidah yang benar, terutama pada penggunaan tanda baca, huruf kapital yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, singkat PUBI. Bagi siswa harus banyak mempelajari serta membiasakan diri agar menulis sesuai dengan kaidah yang baik dan benar, terutama dalam penggunaan huruf kapital. Baik, cuma ini yang bisa mungkin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.